Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa dalam mata kuliah Manajemen Operasi Jasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul perencanaan sumber daya. Khususnya kita akan membahas mengenai perencanaan kapasitas, yaitu topik pengelolaan kapasitas dan permintaan. Materi ini dipresentasikan oleh Christopher Lawrence. Kapasitas pada umumnya didefinisikan sebagai banyaknya output yang dapat dicapai oleh sistem dalam periode waktu tertentu. Biasanya definisi ini digunakan secara umum di dalam perusahaan atau bisnis. Pada perusahaan jasa secara spesifik, kapasitas bisa didefinisikan sebagai banyaknya pelanggan yang dapat dilayani oleh pemberi jasa atau oleh perusahaan jasa dalam periode atau dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan jasa biasanya terbatas, oleh karena itu perusahaan jasa perlu memiliki sebuah strategi untuk merencanakan bagaimana dia mengelola kapasitasnya. Biasanya strategi perencanaan kapasitas ada dua. Yang pertama, perusahaan mengelola kapasitas milik perusahaan itu sendiri secara internal, sedemikian sehingga mampu untuk memenuhi kapan saja permintaan terjadi. Biasanya dikenal dengan pengelolaan kapasitas atau capacity management. Jadi pada strategi yang pertama ini, perusahaan hanya fokus bagaimana dia mengelola segala resources, sumber daya yang dimiliki secara internal dikelola sedemikian hingga dengan cara-cara tertentu, strategi-strategi tertentu, sehingga walaupun permintaan itu sedang tinggi-tingginya di puncaknya ataupun permintaan sedang rendah-rendahnya, kapasitas yang dimiliki perusahaan itu selalu mampu untuk melayani seluruh konsumennya dengan baik. Strategi yang kedua yang biasanya digunakan untuk mengelola kapasitas perusahaan, yaitu perusahaan secara konstan mengelola kapasitasnya. Maksud saya, kapasitas yang dimiliki perusahaan itu konstan, jadi perusahaan tidak mengelola, tidak merubah-rubah kapasitas secara internalnya dia, tetapi perusahaan lebih bagaimana mempengaruhi atau merubah pattern atau pola permintaan konsumen. Jadi permintaan konsumen yang dikelola. Misalnya bisa saja menggunakan penjadwalan atau yang kita kenal dengan reservasi. Atau bisa juga dengan membuat sebuah antrean yang sudah kita pelajari pada modul sebelumnya. Jadi dengan menggunakan model-model antrean tertentu, maka perusahaan sebenarnya sedang mengelola kapasitas perusahaannya. Jadi jangan diusahakan bagaimana supaya kapasitas yang dimilikinya itu bisa memenuhi seluruh permintaan konsumen yang ada. Tetapi pada strategi yang kedua ini fokusnya lebih kepada pengelolaan permintaan konsumen itu sendiri, bukan kapasitas internal yang dimiliki oleh perusahaan. Strategi yang kedua ini biasanya disebut sebagai pengelolaan permintaan atau demand management. Kita akan membahas pada slide berikutnya secara rinci bagaimana capacity management dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana demand management dilakukan oleh perusahaan. Pada capacity management sebenarnya ada banyak peneliti yang sudah berusaha membuat sebuah kompilasi atau sebuah daftar keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan rutin yang biasanya dilakukan oleh perusahaan di dalam rangka pengelolaan kapasitas internalnya. Biasanya pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan yang rutin dipilih atau dilakukan oleh perusahaan dari waktu ke waktu ini dinamakan sebagai capacity management options, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pilihan-pilihan pengelolaan kapasitas. CMO ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah keputusan-keputusan dasar atau keputusan-keputusan yang biasanya wajib dilakukan oleh perusahaan, karena kalau tidak dilakukan maka perusahaan sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk melayani konsumennya. Jadi biasanya pilihan-pilihan yang dasar atau yang wajib ini harus dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua adalah pilihan-pilihan yang sifatnya opsional, sifatnya sebuah pilihan atau tidak wajib. Jadi bisa saja hal-hal ini dikerjakan oleh perusahaan, bisa juga tidak.
Kemudian berdasarkan kerangka waktunya, CMO biasanya dibagi menjadi jangka panjang atau jangka pendek. Jangka pendek ini maksud biasanya sangat pendek, yaitu dalam rentang 1 hari. Jadi dalam hitungan jam, biasanya tidak lebih dari 1 hari dalam hitungan jam atau bahkan dalam hitungan menit. Sedangkan jangka panjang biasanya dalam hitungan hari atau minggu atau bahkan bulan. Contoh CMO yang dasar, yang wajib atau biasanya harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama tentunya menyewa karyawan. Bisa saja menyewa karyawan ini full time atau part time, tapi yang pasti perusahaan itu harus menyewa karyawan. Memang ada beberapa perusahaan yang hanya terdiri dari part time, jadi oleh karena itu saya katakan bisa saja full time, bisa saja part time. Karena ada beberapa perusahaan jasa yang seluruh karyawannya itu part time. Yang kedua, menghentikan karyawan full time. Jadi selain menyewa, perusahaan juga perlu mengatur proses perhentian karyawannya agar jangan sampai mengganggu proses pelayanan kepada konsumen. Kemudian penjadwalan tahunan misalnya untuk liburan atau untuk cuti karyawan, itu harus ada penjadwalan supaya jangan sampai ada karyawan yang jumlah karyawan yang cuti terlalu banyak sehingga perusahaan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melayani konsumen. 3 hal ini biasanya kerangka waktunya jangka panjang. Jadi maksudnya menyewa karyawan biasanya tidak mungkin dilakukan dalam 1 hari, dan juga perencanaannya juga setelah disewa tidak mungkin hanya untuk 1 hari tapi untuk jangka panjang. Demikian juga untuk menghentikan karyawan, biasanya perencanaannya tidak dilakukan dalam 1 hari tapi butuh waktu untuk merencanakan. Jadi 3 hal ini kerangka waktunya jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek bisa saja penjadwalan harian, jadi per jam atau penjadwalan harian atau mengubah penjadwalan. Jadi ini berbicara tentang shift ya, tentang shift kerja karyawan. Jadi bagaimana mengatur penjadwalan jam kerja karyawan, entah itu jam kerja harian atau juga mungkin shift waktu kerjanya itu untuk mingguan ini, secara mingguan itu bisa diatur sedemikian supaya ketika waktu-waktu puncak di mana ada permintaannya sangat banyak, di situ jumlah karyawannya mungkin jauh lebih banyak, sedangkan waktu-waktu yang sepi, maka di situ jumlah karyawannya mungkin yang cuti atau yang off itu bisa lebih sedikit, atau part timernya mungkin lebih sedikit dipekerjakan pada waktu-waktu itu supaya biaya perusahaan juga tidak terlalu besar. Yang kedua adalah CMO pilihan atau yang tidak wajib, bisa dilakukan bisa tidak. Misalnya untuk menyewa karyawan paruh waktu. Ini kalau tentunya perusahaan tersebut mayoritas adalah full timer, karyawan yang penuh waktu, dan hanya di waktu-waktu tertentu saja dia membutuhkan, atau mungkin di bidang pekerjaan tertentu dia membutuhkan bantuan karyawan part time, maka bisa mempertimbangkan untuk menyewa ini. Kemudian kapasitas sewa, maksudnya mempertimbangkan bagaimana menyewa, apakah perlu menyewa tambahan tempat untuk waktu-waktu tertentu ketika puncak atau tidak, atau memperluas lokasi misalnya. Jadi itu dengan kapasitas sewa. Kemudian kapasitas bersama, maksudnya misalnya seperti pada Pujasera atau pada food court, itu biasanya ada sharing capacity. Jadi misalnya meja-mejanya, beberapa meja itu dimiliki oleh beberapa untuk digunakan konsumen beberapa rumah makan atau beberapa gerai makanan yang ada pada food court itu secara bersama-sama. Ini termasuk dalam kapasitas bersama. Jadi dengan CMO pilihan ini ya berarti bisa saja dilakukan, bisa juga tidak, tergantung dari natur usahanya dan lokasi tempat usaha itu berada, jadi tidak harus dilakukan. Kemudian untuk pilihan manajemen dalam jangka pendek untuk CMO pilihan, misalnya karyawan sementara, ini yang tadi saya sebutkan, bisa saja ada karyawan yang hanya disewa atau dikontrak 1 bulan, misalnya seperti itu. Misalnya karena ada karyawan yang misalnya untuk karyawan yang wanita sedang mengambil cuti hamil 2-3 bulan, maka bisa saja perusahaan menggunakan karyawan sementara untuk menjaga supaya kapasitasnya tetap normal, tidak mengalami
penurunan. Kemudian lembur, misalnya kalau waktu itu pengerjaannya sangat banyak, misalnya usaha jasa transportasi, mendadak ada barang yang masuk di dekat jam tutup kantor, tetapi tentunya tidak mungkin konsumen yang datang, apalagi dalam membawa barang dalam jumlah besar, diminta untuk datang keesokan harinya. Tentunya ini tidak efektif, karena bisa saja konsumennya beralih ke kompetitor. Oleh karena itu, bisa saja perusahaan mengambil kebijakan untuk karyawannya melakukan lembur. Atau misalnya biasanya di akhir bulan perusahaan jasa konsultan pajak misalnya, karena banyaknya laporan keuangan yang harus diselesaikan sebelum akhir bulan, maka karyawannya diminta untuk lembur supaya mengejar deadline yang ada. Kemudian mengatur waktu menganggur, jadi perusahaan memastikan untuk karyawan yang ada itu jangan sampai mereka memiliki waktu menganggur yang terlalu lama sehingga mengganggu efisiensi kerja. Penjadwalan staf ekstra, periode staf yang hebat atau superhuman, kemudian menolak bisnis, ini kalau terpaksa dilakukan. Untuk solusi jangka pendek, misalnya kalau antrian di sebuah rumah makan sudah terlalu panjang dan justru tidak efektif, akan membuat konsumen kecewa, maka lebih baik perusahaan atau rumah makan tersebut menolak konsumen yang terakhir datang, supaya konsumen yang sudah makan pun juga tetap bisa makan dengan nyaman, tidak merasa diburu-buru karena tempatnya akan dipakai oleh konsumen berikutnya. Kemudian untuk demand management atau pengelolaan permintaan, biasanya demand management ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan atau untuk memperlancar permintaan. Yang dimaksud dengan memperlancar permintaan adalah pengelolaan permintaan ini dilakukan sedemikian rupa sehingga waktu-waktu di mana permintaan itu sangat tinggi, jadi waktu-waktu puncak di mana permintaan itu sangat tinggi, seharusnya tidak terlalu berbeda jauh dengan waktu-waktu di mana permintaan itu sangat rendah atau waktu-waktu di mana usaha itu sedang lesu. Jadi pengelolaan permintaan ini dimaksudkan untuk membuat ada distribusi yang lebih merata di dalam waktu puncak dan waktu sepi. Caranya bagaimana? Caranya yaitu karena ini demand management, maka yang dilakukan adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh perusahaan untuk mengelola permintaan. Ini biasanya dilakukan dengan fokus kepada mengelola konsumen itu sendiri. Jadi dilakukan manipulasi atau tindakan-tindakan tertentu yang mempengaruhi bagaimana perilaku konsumen ketika datang kepada usaha kita. Keputusan-keputusan manajemen ini biasanya disebut sebagai demand management options, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pilihan-pilihan manajemen permintaan atau pilihan-pilihan pengelolaan permintaan. Demand management option ini berdasarkan cara menangani kedatangan konsumen atau pelanggan bisa kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengendalian permintaan yang secara langsung mengelola kedatangan pelanggan atau konsumen. Jadi yang DMO eksplisit ini, pengendalian permintaannya dilakukan dengan cara mempengaruhi secara langsung kedatangan pelanggan atau konsumen. Sedangkan yang DMO implisit, ini pengendalian permintaan yang mempengaruhi kedatangan pelanggan atau konsumen secara tidak langsung. Spesifiknya seperti apa akan kita bahas pada slide berikutnya. Sama seperti CMO, maka DMO juga dibagi menjadi dua menurut kerangka waktunya, yaitu secara jangka panjang dan jangka pendek. DMO eksplisit yang mempengaruhi tindakan atau perilaku konsumen secara langsung di dalam kedatangannya kepada perusahaan atau di dalam melakukan konsumen memberikan permintaannya atau demand-nya kepada perusahaan secara eksplisit bisa dipengaruhi, perusahaan bisa mempengaruhinya misalnya dengan menjadwalkan pelanggan atau yang disebut dengan reservasi. Misalnya kita bisa menjadwalkan misalnya untuk dokter, pasien-pasien yang booking atau melakukan reservasi pada pagi hari jam 6 sampai jam 9 pagi,
maka mereka akan dilayani dari jam 9 hingga jam 1 siang. Sedangkan bagi pasien yang mendaftar di atas jam 1 siang atau setelah jam 9 pagi, maka pasien ini baru akan dilayani sore jam 5 sampai jam 7 malam. Jadi dengan penjadwalan pelanggan seperti ini, maka diusahakan supaya waktu puncak itu tidak terkumpul kepada periode yang praktek dokter di pagi hari saja atau sore hari saja. Jadi dengan disebar waktu pelayanannya, dengan penjadwalan ini waktu pelayanannya juga bisa disebar, juga bisa lebih diatur. Reservasi juga misalnya untuk rumah makan tertentu yang sangat ramai, pelanggan sebelum datang atau mereka mau datang dalam jumlah banyak, maka mereka harus melakukan reservasi 1 hari sebelumnya misalnya, supaya rumah makan bisa menyiapkan tempatnya, kemudian juga bisa menyiapkan terutama tempatnya, selain tempatnya juga bisa menyiapkan pelayannya, sehingga ketika konsumen datang rombongan ini, rumah makan tidak kelabakan, tidak menjadi kesulitan untuk melayani konsumen tersebut secara maksimal. Kemudian juga overbooking, jadi kadang-kadang bisa juga dilakukan dengan overbooking, jadi sengaja membiarkan konsumen yang datang itu melebihi kapasitas yang ada, sehingga menimbulkan antrean. Jadi bila konsumen tersebut ini masih berkenan untuk mengantri, maka dengan cara overbooking ini bisa membantu untuk menjaga supaya kapasitas perusahaan itu tetap maksimal, karena pelayanan konsumennya menjadi tertunda dengan proses mereka mengantri. Itu adalah tindakan-tindakan yang bisa dilakukan secara eksplisit, yang disebut sebagai DMO eksplisit, jadi langsung mempengaruhi perilaku konsumen. Sedangkan DMO implisit ini biasanya tindakan-tindakan atau keputusan manajemen, keputusan perusahaan di mana sebenarnya tidak mempengaruhi secara langsung kepada konsumen, tetapi efek atau konsekuensi dari tindakan yang dilakukan ini itu bisa berdampak kepada perilaku konsumen. Misalnya ketika perusahaan memasang iklan untuk meningkatkan permintaan. Perusahaan memasang iklan tentunya tidak berdampak langsung kepada konsumen, jadi tidak mempengaruhi konsumen secara langsung, tetapi iklan yang ada itu tentunya bisa meningkatkan jumlah kedatangan konsumen, diharapkan demikian. Kemudian merubah waktu dan hari buka, ini juga bisa jadi untuk hari-hari tertentu yang terlalu sepi misalnya, maka bisa saja pada hari tersebut perusahaan menutup, tidak buka pada hari tersebut, sehingga konsumennya secara tidak langsung terpengaruh untuk berpindah kepada hari yang lain, atau mungkin bukan hari, bisa juga jam. Jadi jam bukanya pada awalnya mungkin 8 jam dipersingkat menjadi 6 jam, sehingga konsumen lebih dipadatkan, lebih diintensifkan di dalam 6 jam ini. Jadi bisa juga dilakukan seperti itu. Jadi perubahan waktu ini tentunya tidak mempengaruhi konsumen secara langsung, jadi tidak langsung mempengaruhi perilaku konsumen, tetapi dampaknya itu bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Atau yang terakhir bisa juga DMO implisit dengan cara perusahaan tersebut pindah lokasi. Tentunya ini akan membuat misalnya pindah lokasi ke lebih dekat tempat tinggal para konsumennya. Ini bisa membuat konsumen yang datang ke rumah makan misalnya itu bisa menjadi lebih banyak karena mereka lebih dekat lokasinya. Atau misalnya dengan menambah cabang, hal ini membuat distribusi kedatangan konsumen pada satu rumah makan tersebut mungkin berkurang karena disebar ke cabang-cabang yang lain. Jadi ini juga bisa menjadi sebuah strategi perencanaan kapasitas perusahaan. Ini untuk jangka panjangnya. Sedangkan jangka pendeknya secara implisit, DMO implisit misalnya bisa dengan membedakan harga. Jadi misalnya yang datang pagi hari, karena biasanya permintaan sepi di pagi hari, harganya itu jauh lebih murah, ada diskon khusus, sehingga konsumen akan datang di pagi yang sebelumnya tidak datang di pagi hari akan lebih datang ke pagi hari. Jadi ini secara tidak langsung membedakan harga ini mempengaruhi perilaku konsumen.
insentif di waktu rendah permintaan. Jadi untuk hari-hari tertentu, misalnya untuk rumah makan all you can eat, biasanya di tengah minggu, hari Rabu, hari Kamis itu ada diskon khusus karena biasanya Rabu, Kamis waktu-waktu yang sepi. Kemudian membedakan layanan, bisa juga jadi untuk yang datang biasanya ini untuk hotel misalnya, kalau yang menginap bukan di weekend atau tapi di weekdays misalnya, diberikan extra service, mendapatkan makan malam, bukan hanya breakfast, makan pagi, tapi juga mendapatkan makan malam. Jadi dengan membedakan layanan ini, maka orang akan lebih tertarik datang ke hotel, menginap di hotel pada periode di mana yang biasanya sepi. Kemudian dengan mengedukasi atau menginformasikan kepada konsumen yang akan datang atau yang melakukan reservasi, diberikan informasi misalnya untuk dokter gigi, bisa diberikan informasi biasanya sepi pasien pada hari apa, jam apa. Jadi dengan mengedukasi, memberikan informasi, maka perusahaan bisa menjadwalkan, bisa mengatur permintaan konsumen secara tidak langsung, karena belum tentu mereka akan memilih waktu yang sepi itu, tapi dengan menginformasikan sedikit banyak akan bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi di MO implisit ini dilakukan tindakan-tindakan yang dilakukan yang bukan langsung kepada konsumennya, jadi tidak langsung mempengaruhi konsumennya, tetapi tindakan-tindakan ini ketika dilakukan itu bisa berdampak kepada perubahan perilaku konsumen. Demikian penjelasan dari saya untuk perencanaan kapasitas, khususnya untuk capacity management option dan demand management option. Semoga apa yang saya jelaskan ini cukup membantu rekan-rekan mahasiswa, terutama nantinya di dalam menjawab pertanyaan diskusi. Demikian dari saya, sampai berjumpa pada pertemuan yang lain. Terima kasih.